Mana katanya dia manteng di Bali G? Saya kembali ke Mas Roy lah. Itu bohong. Oke, saya kembali itu, ke respon di permintaan Bali G SP3 itu. Anda, Mas Roy. Mas Roy, apakah Anda punya bukti baru atau fakta hukum yang mendesak setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden? Ini kan rangkaian ini dari mana? Banyak, misalnya apa yang kemudian semakin kita dapatkan data ketika putri dari Prof Ahmad waktu itu ya Ahmad Sumitro mengatakan kalau tanda tangannya yang ada di skripsi Jokowi itu salah. Ya gitu, benar. Setelah kita cek ya, skripsi yang ini bukan hanya skripsi yang kita foto loh. Oke. Ini kita pegang. Putrinya Aida Greenberry ya menyatakan ini ayahnya namanya Profesor Ahmad Sumitro. Tanda tangannya aja beda banget, lihat. Ini tanda tangannya asli Prof Ahmad Sumitro pakai U. Ini Soemitro yang ada di skripsinya yang seolah-olah itu skripsi Jokowi, dan beda banget di sini tulisannya Ahmad Sumitro dan itu masih doktor. Prof Ahmad Sumitro ya diakui oleh putrinya ketika November tahun 85 itu belum profesor dan itu masih doktor. Dan satu lagi yang telak banget ya, saya juga dapat data dari University of Minnesota, tempat di mana Profesor Ahmad Sumitro terakhir waktu itu mendapatkan ketika belajar. Nama beliau itu adalah Profesor Doktor belum profesor, masih mendapatkan Doktor Ahmad Sumitro pakai U. Jadi nggak mungkin terus tiba-tiba di dalam buku kemudian rektor mengatakan dia namanya pakai OE. Tahu siapa nama dari ayahnya selain putrinya? Putrinya dong, masa rektornya mengatakan, dan rektor itu udah banyak banget ngomong misalnya soal kelulusannya Jokowi yang katanya kelulusannya tuh kalau nggak Oktober, November. Nih, data dari Minnesota. Ini clear. Data apa itu? Data nama dari nama dari Dr. Ahmad Sumitro. Di sini terus Ahmad Sumitro. Mbak, kalau kita ke luar negeri, bolehkah kita pakai paspor, kemudian paspor kita ganti-ganti nama, Soemitro, Sumitro? Ditahan kita. Pasti nggak bisa. Itu kalau orang cerdas. Makanya ketika UGM mengatakan Profesor Ahmad Sumitro mengatakan pakai OE atau U itu sama saja. Nggak mungkin, itu berarti bohong. Oke, Gitu. langkah-langkah seperti itu, Mas Roy, yang tadi kalau saya mengutip kata-kata Pak Jamada, ini Pak Jamada yang bilang ya, bukan saya. Koar-koar di publik. Kita Anda nggak kan keluar-keluar nih di satu ilmiah. sisi, Yang keluar-keluar itu termasuk salah satu pertanyaan saya. itu loh, lawyer yang katanya jarinya bisa nembus itu ya, wewe gombel itu ya. Nah itu baru dia mengaku Pertanyaan saya, Mas Roy. 1000%. Pertanyaan saya, apa? itu kontradiktif dengan permintaan SP3 kasus ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biar aja. Kita tetap teriak keras. Mau kemudian dia mau mengatakan, enggak bisa. Yang menentukan proses berhenti itu bukan hanya kepolisian kok. Kejaksaan juga bisa. Ya. Kalau kejaksaan nanti lihat, bahkan negara pun bisa. Lihat negara makan gaduh kayak gini. Negara bisa juga melakukan apa yang terjadi kalau ternyata Anda di SP3? Anda dan Dr. Tifa kasusnya di SP3. Anda masih kalau melanjutkan SP3 perkara ini? Ya. Ya Anda udah, masih melanjutkan. Kan perkara soal fitnah dan pencemaran baik berarti selesai kan ke saya. Ijazah ini udah menjadi polemik ijazah tetap. Polemik ijazah sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Tapi Anda masih mau tetap lanjut? Loh, saya tetap mengatakan ini 90. Enggak gini, lanjut dan tidak, saya mengatakan 99,9% palsu. Ketika ada yang mengatakan, oh itu enggak palsu mas, oke, ayo bertarung. Tapi tentu saja soal buku Jokowi Paper memang sudah selesai. Kesimpulannya 99,9% palsu. Kita nggak mau mendahului penyidik, tapi kalau SP3 dilakukan untuk meredam kegaduhan di publik yang sudah 1 tahun berlangsung ini, apakah Anda tetap mau mempertahankan? Loh, kalau ini jelas, kan itu nggak ada kewajiban saya untuk menarik statement kan? Jadi ijazahnya tetap 99,9% palsu. Tapi apakah Anda tetap akan membuat manuver-manuver baru? Manuvernya mungkin tidak hanya untuk bapaknya. Ya sekarang kita bongkar siapa yang ijazahnya palsu atau pendidikannya palsu. Ya ini masih jabat sekarang itu pendidikannya palsu. Nggak pernah lulus SMA. Dan Pak itu Jamada, diakui waktu itu oleh respon. Oke, sebentar Pak Jamada, saya lanjutkan pertanyaan soal ini saya mengutip Anda yang kontradiktif tadi. Di satu sisi minta SP3 agar kasusnya ini diberhentikan. Tapi di sisi lain tetap mengutip Anda tadi kuar-kuar. Termasuk tidak hanya Mas Roy Suryo, tapi termasuk Dr. Tifa yang melakukan atau melempar klaim bahwa ada perbedaan foto wajah Pak Jokowi di ijazah itu 92%. Nah, apakah manuver-manuver publik seperti ini akan memberat posisi hukum mereka di mata penyidik? Menurut Anda, Pak? Benar sama Mas Roy, maaf ya. Sekarang Mas Roy ini dan kawan-kawannya kayak sepertinya hilang arah. Waduh, enggak lah. Saya katakan hilang arah. No fokus lagi. Jelas fokus. Jadi satu juga udah mendesak ya. Kalau boleh saya katakan. Sebentar Mas Roy. Boleh saya katakan. Perkara ini ibaratnya pertandingan bola sudah injury time. Oke. Sudah injury time. Saya ilustrasikan permain sepak bola ya, 90 menit.
Injury time-nya udah masuk ini time setelah 10 menit. Udah masuk ke menit 98. Ya udah lewat 8 menit dong. Jadi apa maksudnya? Injury time-nya maksudnya. Jadi apa Nah, maksudnya? iya. Mereka sudah kehilangan senjata Tinggal lagi. 2 menit kalau Nggak bahasanya. bisa, totalnya 90 menit, Pak. Bukan 100 menit. Ya udah masuk. Udah Ngitungnya masuk salah. tambahan 10 menit injury Intinya time. kita paham maksudnya. Intinya kita paham maksudnya. Udah masuk tahap tambahan 10 menit Oke. ya dari 90 menit. Udah masuk ke 8 menit lagi. Tinggal 2 Kalkulatornya menit. salah. Ini ilustrasi saya. Saya bukan menakut-nakuti ya. Contoh Ya, Mas dan- Roy dan ini saya yang nggak perlu ditampilkan takut-takut tadi dengan mengenai respon. tanda tangan Prof. Kemudian Iya, foto dan segala pasti macam. Itu udah tahun lalu itu diobrol. Enggak, ini baru, ini baru. Itu repetible. Nggak Itu ada, nih ini baru. ini. Jadi Ini baru. menurut Anda Ini Mas Roy dan baru. Nggak Dr. ada yang Tifa tuh baru. sekarang Aduh. sudah kehabisan amunisi. Nggak ada yang sudah baru, nggak ada kehabisan amunisi senjata. baru. Mana? Oke, Banyak. itu repetible. Pasar Pramuka udah ngaku, sekarang orang yang bikin udah ngaku juga. Pasar Pramuka. Sekarang Mas Roy dan Mbak Nas lebih baik mereka fokus how to pace P21 as Iya, soon ya. as possible. Ini penting, ini penting. Itu lebih bermakna. Ya. How to pace bagaimana menghadapi P21. Ya, yang masuk injury time tadi saya katakan itu. Ya, karena akan dilanjutkan tahap 2 dan persidangan. Disitulah dibuktikan tadi itu tuh. Ya. Fotokopi ijazah, ya apa segala macam. Sekarang percuma. Oke. Mau di layar apapun Ini percuma. contohnya Mbak Nas ya. Gimana Gitu polisi loh. itu tidak Kita jangan dibodohi, tidak masyarakat kemudian jangan dibodohi. membodohi Ini bukan juga. persidangan loh. Oke. Gimana? Ini layar TV. Sudah banyak TV. temuan novum baru. Misalnya Pak, temuan terbaru ya, bukannya Temuan terbaru di soal persidangan. Pasar Pramuka. Di Mahkamah Agung. Mana polisi Itu kan nggak- sekarang. harusnya polisi itu panggil orang-orang yang sudah mengaku. Ada yang mengaku buat ijazahnya, ada yang mengaku kalau dulu memang kiosnya itu tempat Itu berpesta. semua sudah rel Ya, pengadilan. nggak ada. Mana Yang belum bicara- dipanggil, harusnya yang dipanggil bicarakan Mas polisi. Roy ini, Nggak itu ada. masuk. Ya Udah nggak masuk bisa. konteks Oke, persidangan. kita dengar dulu, kita dengar dulu. Mas Roy, apa yang baru? Apa yang baru? Ah, Kalau Anda misalnya tidak bukan novum loh, jangan novum, Misalnya salah loh. barusan, Oke. barusan ada pengakuan misalnya dari orang yang turut serta membuat ijazah itu. Ada Siapa nama itu? Eko. Ya sudah disebut. Ada nama Repetible Eko. juga itu. Ya, enggak. Kemudian ada nama orang yang ada nama C inisial orang yang ikut serta membuat. Ada nanti orang yang dan itu semua harusnya kalau polisi kebiasaan, Mbak, kalau benar perkara polisi panggil, mulai dari Bitor Suryadi dipanggil, mulai dari orang yang ngomong itu panggil, Rustam dipanggil, Eko itu dipanggil, Eko Panjul itu, kemudian ada inisial C, itu semua. Ini mana perkara kok hanya menyasarin orang yang ngomong itu makin banyak. Ada orang namanya Dr. Zul, kemudian orang namanya Luke yang menceritakan kalau sejarah lulusnya Jokowi itu nggak sesuai dengan kelahiran Gibran misalnya, dan itu ilmiah banget. Ya, ketika tahun 85 kemudian Gibran ditanya umurnya berapa, 27, Gibran jawab 25. Loh itu kan aneh banget kayak gitu. Jadi banyak hal keanehan termasuk apa yang ada pada gelar perkara ketika di Barreskrim. Itu semuanya sarjana muda. Nggak ada yang sarjana. Itu harusnya menjadi bukti. Bukan kemudian kita dipepet terus harus mengakui. Enggak. Makanya kami nggak mau RJ. Jadi Karena apa? Anda Karena ini semakin tidak sesuai. yakin juga berkas ini tidak akan P21. Tidak akan. Karena apa? Karena ini semakin boncos bukti-buktinya, bahkan terakhir yang kemudian dikemukakan ada watermark dan ada emboss. Ternyata tuh rekayasa juga. Jadi sudah makin jelas dan ini masyarakat bisa melihat. Ternyata bukan injury time, Pak. Enggak. Ya. Baru kick off mereka. Banyak. Baru kick off Baru mereka. kick off ini masih banyak. Wow, dia kick off katanya. Saya Iya, ceritain. kan perpanjangan waktu. Oke. Nah, perpanjangan waktu masih ada lagi nanti. Jadi- Nanti adu penalti. Berarti Mas Roy, adu penalti itu di pengadilan. Justru kiper siapa yang kuat? Itu yang ketunggu. Kiper Ayo, siapa yang kuat? Makanya Menarik ayo. ini. Iya, ayo. Menarik ini. Menarik. Kiper siapa yang kuat? Menariknya adalah apa yang Anda siapkan jika berkas ini P21. yang disiapkan adalah pembuktian ijazah itu palsu. Maka pengadilannya bukan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan. Sidangnya adalah soal pembuktian ijazah ini. Dan itu udah banyak sekarang. Hari ini juga sudah ada pengaduan ke Barreskrim yang masuk juga. Ya meskipun baru Dumas. Tapi nggak apa-apa tuh masuk. Kemudian sidang CLS, Citizen Lawsuit. Yang kemudian diajukan oleh para purnawira di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Masuk. Ya, kemudian sempat mau diganggu oleh orang-orang dari Pitra dan kawan-kawan itu. Tolak itu intervensi gugatan. Solo baru masuk lagi. Ada gugatan dari orang yang ijazahnya asli kok. Tapi tunjukkan ijazahnya. Klaten, dari Klaten. Iya, Bukan dari dari Klaten. Solo. Itu orang dari Klaten, sarjana hukum. Artinya makin banyak fakta-fakta yang muncul. Apa polisi mau tutup mata dengan adanya ini? Kalau ijazah itu benar, nggak akan ada orang yang kemudian muncul lagi, Mbak. Orang makin percaya. Ini orang makin nggak percaya kalau ijazahnya itu asli. Dan Anda melihat ada tanda-tanda Polri akan mengeluarkan SP3? Saya tidak mau berandai-andai. Saya biarkan saja. Tapi kalau itu waras,
dan kalau itu memang benar, dan kalau melihat perkembangannya, kejaksaan juga akan menghentikan kasus ini, ya udah harusnya polisi tahu diri lah dan belajar lagi. Ya, jangan kemudian malah kemudian akan memframing, harus begini, dan kami tidak perlu ditakut-takuti. Kami nggak takut. Soal objektivitas penyidik, Mas, Anda masih percaya? Iya, insya Allah. Makanya kan sekarang jangan kemudian ini dianggap kami melebar. Laporan saya terhadap para termul itu juga sekarang diproses juga. Yang 7 orang. Yang 7 orang. Kemudian juga ada laporan bukunya. Respon yang dibuat itu ternyata menggunakan ISBN palsu. Ya, itu ternyata juga naik juga. Diproses juga bersama dengan. Dan ini kan semakin menunjukkan bahwa memang sesuatu yang sangat besar yang terjadi. Dan kita tunggu saja. Jangan kemudian memaksakan hanya untuk menersangkakan kami dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Ijazahnya harus dibuktikan dulu ini palsu. Gitu, baru itu clear. Tapi yang Anda laporkan 7 orang itu kan ada 2 klaster soal keterlibatan dalam korupsi Hambalang, Mas. Betul. Ada hubungannya sama memang ijazah. Memang ada hubungannya, tapi kan mereka kan termul-termul yang juga kalau dalam, saya punya banyak bukti mereka, konten mereka udah kita download semua, termasuk mereka yang mengglorifikasi soal ijazah ini. Itu kan anggota Ceboker Nusantara itu kan udah jelas kan, arahnya kemana. Apalagi pemimpinnya si Thoyib Fanani namanya Agri itu, isi kontennya, namanya emang Thoyib, Mbak. Isi kontennya tuh ada porno semua. Soal-soal tentang seputaran apalah, pokoknya jelek banget lah gitu. Dan itu celakanya diresmikan oleh Joko Widodo setahunnya. Ini kan makin menunjukkan di mana arahnya. Jadi kalau orang mengatakan gak ada hubungannya sampai ke Ade Armando, sampai ke Grace, sampai ke soal Pak JK. Ya mereka sendiri yang mengkaitkan. Jadi menjawab pertanyaan saya tadi soal objektivitas penyidik, Anda masih percaya ya? Ya, kita lihat saja. Anda masih percaya? Ya kita lihat saja. Karena laporan Anda yang 7 kan buktinya juga ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya kan. Sudah ada dipanggil Mas dari 7 itu. Ada dari 7 kan kemarin. Berarti penyidik objektif dong dalam hal ini. Ya. Tapi sebenarnya kan laporan saya udah lama banget itu. Januari. Iya, baru kemarin dipanggil. Jadi ya, iyalah kita masih fiti. Kalau polisi mau percaya, saya mengatakan saya percaya polisi. Lanjutkan itu. Stop kasus ini. Pak Jamada, kalau sebagai advokat Anda tidak bisa menyarankan apa yang harus dilakukan oleh Mas Roy, tapi kalau kita tarik sebelum Anda kemudian menjadi kuasa hukumnya Bang Rismon dan Bang Rismon kemudian mendapatkan mengaku RJ atau SP3, apakah sebagai sahabat Anda menyarankan Mas Roy untuk mengambil langkah yang sama? Itu pertanyaanmu bagus sekali.